sehat. Sugeng dalu, Mas Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Thohir. Ini sambil menunggu penjenengan tadi kita. Dokter Damai itu tetanggaan sama Dokter Hadi. Kita akan ya, karena kita udah jam 8 tadi. Tadi harus. Oke. Ya, oke. Barangkali Mas, udah malam, kita mulai sekarang aja. Untuk barangkali untuk sepuh sebagai ketua. Wah, monggo. Sugeng dalu, mas-mas, mbak-mbak kinasih. Mugi-mugi panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin membangun kebahagiaan lagi nih. Malam ini Mas Dr. Damai Santoso ini manusia hebat, manusia langka nih. Nyun sewu lho, Dok. Saya kalau nyebut panjenengan manusia langka ini, lawang dokter ahli, anggrek ahli, campur sari ahli, main film ahli aja. Kabeh profesi diayati pinter sekali, Mas. Jadi kita kepingin juga sinau gitu, Dok. Ya, mari. Ya. Jadi mas-mas, mbak-mbak sekalian, kita Indonesia Happy Living Member Gathering malam ini, kita akan mendengar program berbaginya Dokter Damai Santoso. Santosa atau Santoso, Dok? Santoso, kalau ya? orang Jawa itu kan ya. Nah, tapi iya. kalau saya di Jawa Timur atau di Sunda saya dipanggil Santosa. Ya, kita masih wong Jawa Tengah Santoso gitu ya. Waduh wae lah pasti preso. Nah, malam ini dokter akan berbagi tentang budidaya anggrek. Di dalam diskusi sebelumnya itu banyak mereka pengen tahu. Kabeh do seneng nek ndelok anggrek itu kan indah, cantik. Tapi pengelolaannya apakah itu susah atau gampang? Kita akan mendengar dari panjenengan ya, Dok. Jadi malam ini kalau nggak salah yang mau menemani Dokter Damai siapa? Mas John ya? Insya Allah ya Mas. Oke, Mas John. Mas John nanti akan jadi partnernya Dokter Damai dalam berbincang ya. Saya akan buat Mas John sebagai host juga. Jadi begitulah, Dok. Waktu kita punya sebetulnya 1 jam, tapi udah hilang 10 menit nggak apa-apa. Nek perlu nanti diperpanjang sampai tengah malam juga boleh gitu ya. Boleh. Belajar banyak tentang bagaimana membudidayakan anggrek. Biar hidup kita ini selalu happy, cerah seperti cerahnya anggrek yang ada di Damalung Orchid tadi gitu ya. Dokter sudah siap, Dok? Siap. Nggih, sampun. Monggo, kalau gitu saya persilahkan Dokter Damai untuk mulai sharingnya untuk kita sekalian. Untuk teman-teman sekalian, monggo nanti kalau ada yang ingin ditanyakan ya feel free, bebas saja. Boleh angkat tangan, nanti ngobrol-ngobrol kita lanjutkan. Sumonggo, Mas Dokter, sekecakan. Okay. Sugeng dalu, Pak Toto, semua Indonesia Happy Living, para senior yang saya hormati, semua senior saya di sini ya. Jadi nanti kita bincang-bincang saja. Kalau di tengah-tengah saya bicara timbul pertanyaan, langsung boleh tunjuk jari ya, karena tidak ada ikatan yang harus kita ya. Saya minta dijadikan co-host dulu bisa supaya bisa nge-share. Iya. Belum lah. Oh iya tadi penyanyian saya udah. Sebentar. Di mana dirimu? Sebentar, Mas. Ya.
Sebentar dok. Mas Tahrir yang bisa, Mak. Karena Mas Tahrir yang jadi host. Oh ya saya. Aduh, gimana caranya ini? Oh, sorry. Iya. Mas Tahrir, ya. Kepencet. Moga Mas Tahrir bisa nggak atau balikin ke saya. Saya mungkin salah pencet. Dikembalikan ke Mas Toto dulu aja. Ya. Coba Mas Tahrir pencet yang ini gambar 3.3 itu, Mas. Ya, sebentar, Pak. Saya salah mencet kali itu. Yang titik 3, aduh, dibuka dulu partisipan. Buka partisipan yang ada daftar namanya. Ya. Nah, diklik nama saya. Yang titik 3 itu. Ya. Sudah. Yang titik 3 di samping kanan, di samping nama itu kalau kita klik. Mas sudah masuk ke partisipan belum? Mas Toto ya? Ya. Itu diklik yang 3 itu jadikan host. Wah, sorry. Sudah. Mas Toto, Mas Damai. Ya. Sebentar. Yang 3 saya diklik. Titik 3 itu diklik, nanti nama saya itu dijadikan host. Mas Toto ya, sudah host Mas Toto kayaknya. Belum. Belum. Ah, sudah Mas Toto. Mas Udah ya. Damai. Oke, kalau sudah saya akan ya betul. Dokter Damai sampun, Dok. Nyuwun pangapunten. Tadi aku salah pencet. Oke. Izin Nggak bisa ya? Dulu, oke. Sampun nggih, sedanten nipun. Ya. Sampun. Sampun ya. Ya, kalau bicara anggrek itu banyak, jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab yang dasar-dasar dulu nggih. Jadi kenapa itu anggrek? Ya, anggrek itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, kemudian juga bisa bahan obat, mengandung rikosida, dan juga fitoterapi. Ya, kalau kita lihat bunganya, aromanya yang harum itu memberi efek relaksasi. Jadi kalau dulu waktu zaman COVID awal yang ramai itu, salah satu cara saya untuk merelaksasi pergi ke Damalung. Dan Damalung itu 2020 ya, memang waktu pandemi itu ya. Damalung Orchid ini adanya di Kopeng, ada channel YouTube-nya, ada IG-nya ya, IG-nya Damalung Orchid Kopeng. YouTube-nya juga ada TikTok-nya juga ini Damalung Orchid ya. Shopee Lengkap. Shopee belum ada ya. Tokopedia ada tetapi kurang aktif ya. Nah, ini kalau kita lihat profil dari depan, ini raknya masih dari bambu awalnya itu ya. Bangunannya dari batu bata depannya biar kelihatan bagus gitu. Malah eksotis ini. Ya. Kalau kita belajar anggrek itu 30.000 jenis alam. 50.000 jenis hibrid, di alam Indonesia ada sekitar 5.000. Dan jenis anggreknya itu dibagi dua, monopodial dan simpodial. Mono itu satu, simpo itu beberapa ya. Nah, simpodial itu tidak memiliki batang utama ya. Contoh simpodial itu dendrobium ya. Kemudian Cattleya, jadi dia ke samping, jadi tumbuh batang, ke atas berbunga, itu tumbuh dari samping lagi, dari samping lagi. Itu simpodial. Kalau monopodial satu terus ke atas. Budidaya anggrek. Oh ya. Ini dia. Nah ini contoh yang simpodial, ini contoh dendrobium ya. Jadi ini batangnya tumbuh ke atas, kalau udah berbunga nanti tumbuh tunas dari samping ya. Ini dendrobium ya, dendrobium contohnya. Gimana cara, maaf Mas, bagaimana cara perbanyakannya Mas? Oh, belum sampai pelajarannya nih, nanti di belakang. Buru-buru ini saya. Ya kalau
kalau misalnya dendrobium ini bisa kalau setelah keluar bunga kadang di atasnya ada tunasnya. Kalau tunasnya sudah banyak tinggal dipotong. Atau kalau di bawah ini kita bisa belah kira-kira tiga batang jadi satu, misalnya 6 dipotong tengah, kemudian dibiarkan beberapa bulan ya, 1 bulan kan sudah berakar itu, baru dipisah gitu. Itu yang dendrobium. Katelia juga demikian, bisa langsung dibelah gitu. Nah ini contoh yang mono itu 1. Ini contoh anggrek bulan. Ini monopodial. Tumbuhnya 1 titik tumbuh yang ke atas terus gitu ya. Kemudian bunga keluar dari sisi di antara ketiak daun ya. Contohnya vanda, anggrek bulan gitu ya. Nah ini contoh anggrek mono. Anggrek bulan ini 2 tahun yang lalu Damalok orchid masih sepi nih, belum banyak bunganya. Nah ini masih jarang-jarang bunganya. Ini anggrek bulan ya, yang depan-depan ini. Kemudian ada juga menurut itu cara pertumbuhannya anggrek terestrial itu anggrek yang hidup di tanah. Nah kalau kita menemukan anggrek hidup di tanah itu paling gampang ya. Jadi pakai tanah kasih pupuk gitu gampang. Ya. Epifit itu yang menumpang menempel. Lithofit anggrek ada yang hidup di atas batu. Saprofit itu tumbuh pada media mengandung humus atau daun-daunan kering ya. Terus nah ini kita sampai untuk suhu ya. Kan kita harus tahu ini penting karena ada anggrek yang tipe dingin, sedang dan hangat ya. Contoh yang tipe dingin itu Symbodium, Phalaenopsis ya. Phalaenopsis anggrek bulan. Terus anggrek tipe sedang itu contoh Dendro, Cattleya, Orchidium. Kemudian anggrek yang tipe hangat itu Vanda, Arachis, Renanthera itu tipe hangat. Kemudian ini media tanam ya. Media tanam itu maaf ini saya harus ada mos putih, mos hitam, pakai cacah, kulit pinus dan arang. Sehingga karena banyak pilihan, ya tergantung di tempat kita mana yang ada. Kalau mos putih itu mahal, mos hitam agak murah, pakis agak sulit carinya ya. Paling gampang mungkin arang ya. Paling gampang arang carinya. Kemudian faktor utama untuk pertumbuhan. Ada 3 faktor, sinar matahari, kelembapan, dan temperatur. Tadi temperatur sesuai jenis anggreknya ya. Jadi kalau sinar matahari itu ada yang 100%, ada yang tidak boleh, ada yang 60-30% saja. Kelembapan antara 60 sampai 60%. Nah, sinar matahari ya, contoh ini ya. Sinar matahari itu anggrek tanah. Itu sinar matahari 100%. Misalnya anggrek Vanda ya. Vanda Douglas itu yang suka dipotong untuk diambil jual bunganya itu dengan sinar matahari langsung. Kemudian anggrek daun lebar misalnya Dendro, Cattleya, anggrek bulan itu kira-kira 30-60%. Sehingga perlu diberikan paranet ya, jaring ya, anyaman plastik itu sehingga mengatur intensas cahaya. Kemudian kelembapan. Kelembapan itu harus pahami bahwa banyak penanam anggrek yang menyangka anggrek harus ditanam tempat yang basah. Nah ini salah karena ini malah busuk ya. Pada dasarnya anggrek itu lebih tahan kering daripada basah. Kemudian ini suhu ya, suhu misalnya Vanda Douglas itu 28 ya, minimum 15. Kemudian anggrek berdaun lebar misalnya Dendro, kemudian Cattleya gitu sekitar 21 pada malam. Kemudian itu
Ada juga klasifikasi anggrek itu, oh ini Simpodium ya. Nah ini perbayakan anggrek, kita sampai ke perbayakan anggrek. Ada kultur benih, jadi anggrek itu kita silangkan bunganya, tumbuh benih dan kita tebar. Yang kedua kultur jaringan, yang ketiga stek dan rumpun. Nah stek ini yang paling mudah, dipotong tangkainya, ditanam gitu toh, atau dari rumpun itu dibelah dan ditanam, itu paling mudah. Nah ini contoh yang paling mudah dulu ya, dengan stek rumpun ya. Kira-kira kalau sudah besar itu dikeluar akarnya, kemudian dipotong ya, dipotong, kemudian langsung dipisah ya. Kalau ada pupuk, ada tunas-tunas baru, hati-hati jangan sampai rusak ya. Dan cara menanam anggrek itu yang sudah dipotong tadi, misalnya satu pot dibelah jadi 2 gitu ya. Jangan sampai tunas yang akan keluar itu ketutup media. Jadi kalau nanam anggrek itu nggak kita kayak nanam semangka, pohon mangga ya, pohon mangga ditanam dalam akarnya. Kalau anggrek itu akarnya agak kelihatan sedikit, dan karena tunasnya keluar dari bawah itu jangan sampai ketutup. Ya. Kalau tutup biasanya malah akan mati. Ya. Ini dengan stek, kemudian kalau anggrek Dendrobium Cattleya bisa stek tunas ya, bisa juga tumbuh tunas dari ujung. Dari ujung. Jadi kalau sesudah bunga keluar, kalau kena panas itu kadang-kadang tumbuh tunas kalau anggrek bulan itu. Nah, tunasnya itu bisa ditanam lagi menjadi anakan. Nah, kalau rumpun ini, rumpun ya, kira-kira yang bisa dipisah itu 1-4 umbi dan daun yang sehat ya. Dipotong dulu rumpunnya ini, kemudian dibiarkan ya. Setelah kira-kira 1-2 bulan baru dipisah rumpun itu ya. Kalau langsung juga bisa, tetapi resikonya mati itu. Kemudian nah ini agak sulit itu dengan kultur jaringan bibit botolan ya. Kalau beli bibit itu harganya kisar antara 80-100 per botol, isinya biasanya 30. Kemudian mengeluarkan bibit itu juga yang di botol itu kan mengandung agar-agar, dimasukin air, kemudian dikocok-kocok, kemudian diambil pelan-pelan, dikaitkan, ya, kemudian direndam di dalam anti jamur, dan kemudian kita tanam di dalam mos. Oke, nah ini contoh seedling ya, seedling yang sudah kita pisahkan dari botolan ya. Kemudian ini contoh anggrek Vanda. Ini masuk monopodial. Nah ini contoh anggrek bulan, yang ini anggrek hitam dari Kalimantan ini, yang ini. Nah anggrek hitam dari Kalimantan itu saya baca-baca karakteristiknya itu kalau mau bagus diberikan sabut kelapa. Nah kalau Bapak Ibu menanam dengan sabut kelapa, jangan lupa sabut kelapa itu mengandung racun yang warnanya merah-merah itu. Yang warna merah-merah itu harus dibuang dulu. Caranya dicuci atau direbus sabut kelapanya sehingga namanya taninnya itu tidak mengganggu akar. Ya. Kemudian ini yang sudah bunga ya. Nah ini kalau kita buka dari botolan seperti ini, dari botol tadi dikeluarin, kemudian kita redam anti jamur, biasanya kita pakai antrakol ya, antrakol, kemudian kita bungkus pakai mos dan kita tanam berbaris seperti ini. Ini tadi sudah ya di video. Nah ini sekarang sudah banyak koleksi Damalong orchid dibanding 2 tahun yang lalu. Ini
Nah, ini laboratorium kultur jaringan dan orchid. Ini kotak aircast namanya, yang steril dalamnya untuk pembibitan di sini. Ini contoh produk yang sudah hampir siap dikeluarkan dari botol nih. Ini anggrek dendrobium. Kemudian ini yang ini anggrek yang masih barusan tumbuh ini, barusan tumbuh ini. Barusan tumbuh. Nah, ini tumpukan botol-botol ya, ada yang sudah tumbuh, ada yang masih benih ya di laboratorium kami. Ini tadi pagi kita coba memisah biji anggrek bulan. Dan ini risikonya kalau nggak steril terkontaminasi jamur. Nah, ini kita juga harus mempelajari hama ya. Siput, bekicot, semut, belalang, kutu daun, kupu ulat, rayap ya, kubang, tikus ya. Di tempat kami pernah kita nanam anggrek bulan masih kecil-kecil itu, tahu-tahu daunnya habis dimakan siput ya. Kemudian virus juga bisa, bakteri. Kalau virus ini sulit ya, kuning kecoklatan daunnya ya. Kemudian bercak daun kalau bakteri, busuk daun, bercak coklat ya. Kemudian jamur itu biasanya pada bagian daun dan akar, nodanya kuning biasanya. Kemudian ini pemupukan. Nah, pemupukan yang penting ini ada unsur-unsur NPK. NPK ya, NPK itu nitrogen, fosfor, kalium ya. Perbandingannya 10 10 10. Ya. Itu yang penting pemupukan ya. Kemudian nah ini teknik pemupukan juga tergantung jenis pupuknya. Ada yang pupuk itu butiran-butiran, kemudian ada yang tepung, ada yang cair. Kalau cair atau tepung itu 1 gram atau 2 gram atau 2 cc dicampur 1 liter air. Nah, ini penting juga kapan penyemprotan. Penyemprotan itu sebaiknya pagi jam 8 sampai 10 atau sore hari jam 15.17 ya. Karena pada saat tersebut sedikit sekali penguapan dari daun ya. Sehingga makanan yang diserap oleh daun akan lebih banyak ya. Dan kenapa itu disemprot di daun itu bagus? Karena di anggrek itu di dalam bawah itu ada rongga pori-pori itu untuk pemasukan makanan. Kemudian penyiraman, nah ini penting ini. Penyiraman itu perlu pengalaman, gampang diceritakan tapi sulit teorinya ya. Contoh anggrek itu kebanyakan ibu-ibu kalau nanam anggrek itu senang menyiram ya. Pagi siram, sore siram, berangkat kantor sebelum disiram, pulang dari pasar siram, 2 minggu dijamin mati. Karena akarnya busuk ya. Nah, sebenarnya anggrek itu lebih tahan kering daripada basah. Kalau basah itu lebih mudah busuk ya. Tapi kalau terlalu sedikit juga daunnya kuning, tanaman kehilangan semua tunasnya ya. Jadi kira-kira media tanaman itu kita periksa 3-4 hari sekali dan siram biasa terasa kering saat ditutup. Jadi kalau ada yang dipot kemudian dipegang gitu kira-kira basah atau kering banget, kalau kering baru disiram. Jangan sampai lembab, kalau lembab biasanya busuk. Kemudian ini kesalahan merawat anggrek, terlalu banyak air ya. Pupuknya berlebihan ya, sampai tiap minggu ya. Kemudian pupuk mengandung nitrogen, fosfor ya, kalium itu sama ya, 10 10 10 ya.
diajarkan dengan air ya, kira-kira 1 bulan sekali ya, 1 bulan sekali. Kemudian anggrek di tempat dingin, di dekat jendela ya, itu juga kena angin, bisa angin dingin ya, bisa mati ya, jauhkan dari AC ya. Kemudian menyiram air yang belum air sada ya. Jadi air itu sebaiknya kalau dari keran diendapkan semalam dulu sehingga garamnya mengendap ya. Bisa menggunakan air tanah, air sumur, air akuarium, itu jangan langsung dari keran ya. Terus kesalahan kedua ini meletakkan anggrek di bawah sinar matahari langsung. Jadi wah ini anggreknya perlu dijemur ini ya. Pagi jam 10 langsung dijemur gitu ya. Kebetulan itu anggrek bulan ya sudah kosong ya. Kemudian kalau menyemprot sebaiknya jangan ke bunga ya. Kemudian ventilasi harus cukup karena anggrek itu perlu angin. Nah, kalau menyiram itu jangan dari atas karena di celah-celah daunnya itu bisa menahan air dan bisa membuat busuk. Kalau disiram sebaiknya di medianya, di potnya ya, sehingga langsung ke akarnya. Tidak boleh menyiram air terlalu panas atau terlalu dingin ya. Ini gampang kali ini. Oke, saya kira cukup yang saya sampaikan. Mungkin lebih banyak diskusi saja, karena mungkin banyak yang sudah mencoba dan banyak gagal juga. Monggo. Ya, barangkali ada yang Mbak dan Mas barangkali ada yang tanya, silakan langsung ada pertanyaan. Iya, iya Dok. Tadi saya udah itu tuh kirim pertanyaan Mas Tahrir. Ya. Ya, anggrek apa Dok yang paling gampang tumbuh bunganya? Enggak pengen lihat bunganya gitu loh Dok. Sama yang kedua, kalau di Kopeng itu kan semua bunga bagusnya bukan main. Begitu dibawa ke Jakarta mati semua. Waduh. Lah ini gimana solusinya, Dok? Oh ya. Kalau anggrek paling gampang berbunga ya. Kalau di Kopeng gampang semua berbunga. Itu karena cuaca suhunya yang cukup dingin atau gimana ya Dok ya? Itu ketinggian greenhouse-nya itu pas ya, sehingga kelembapannya cukup. Tapi kalau di sana itu memang cuacanya bagus ya untuk anggrek. Ya. Jadi ya kalau yang cepat berbunga, kalau anggrek bulan itu kalau di sana habis berbunga 1-2 bulan lagi sudah berbunga lagi ya. Tapi kalau di daerah panas itu yang Jakarta mungkin panas ya. Yeah. Seperti Semarang ya suhunya ya, apa lebih panas ya Jakarta itu? Kalau Jakarta sebenarnya kalau Bintaro nggak terlalu panas-panas sekali. Kalau menurut saya lebih panas Semarang, perasaan saya. Tapi ya untuk anggrek ya tetap aja kalau ngelihat tadi teorinya dari dokter sih memang saya salah semua Dok. Ya. Kalau di Semarang itu kan panas. Saya melihat tetangga saya itu berhasil menanam anggrek bulan, ditempel di pohon mangga. Di bawah pohon mangga itu pada berbunga. Nah, itu mungkin salah satu solusi paling gampang. Dan ini lagi berbunga di depan rumah ini, tapi gelap nggak saya fotokan. Berarti langkah pertama harus duwe karas sing ngombo. Langkah pertama harus punya tanah yang luas karena ben iso ditanduri wit-witan. Ya kan? Kalau nggak ada digantung. Jadi teman-teman saya di Semarang itu punya anggrek bulan, dikasih kawat terus digantung. Nah, ketika disiram air kan langsung turun, berarti nggak lembab. Jadi menghindari basah. Kemudian ada angin, jadi kelembapannya cukup. Digantung bisa solusinya itu. Oke. Ini dikasih kawat, digantung gitu. Kalau gitu Dok, nun sewu. Tadi materi yang penjenengan paparkan itu kan ilmu baru buat kita ini. Mohon izin, boleh nggak di-share nanti Dok filenya? Boleh.
Boleh. Bila berkenan nanti biar kita bagikan di grup di member premium kabeh dosinau ben dadi ahli anggrek kabeh. Iya. Ya. Atau tadi kan ada kalau mau belajar tadi ada 30 apa 50.000 gitu ya, Dok? Jenisnya? Oh, itu jenisnya. Jenis anggreknya. Dikirain apa, Mbak? Bukan harganya itu. Bukan jenis. harga itu, jenis. Oh, jenis anggrek itu segitu banyak. Masya Allah. Iya. Kalau anggrek 30.000, 25.000 ya ada yang masih kecil-kecil tuh, yang masih anakan itu segitu harganya. Dok, mau nanya ya. Oke. Ini Mbak Titi sambil sharing nih. Saya itu kan suka anggrek, jadi rumah saya banyak anggreknya gitu. Tapi karena takut gagal untuk berbunga lagi atau berbunga gitu ya. Padahal kan yang kita tunggu dari anggrek adalah bunganya. Jadi aku beli anggrek itu, Mas, itu sudah berbunga. Jadi yakin warnanya, yakin bentuknya kayak gitu ya, karena anggrek tadi jenisnya banyak banget gitu. Nah sekarang kalau anggreknya itu sudah masanya habis gitu ya, itu kan tak potong tuh Mas, tak potong. Kebetulan yang dendro kayak gitu aku potong gitu. Tapi untuk berbunga lagi itu kadang-kadang ono sing suwi gitu, ono sing enggak bunga-bunga gitu. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya atau berapa lama sih sebenarnya anggrek itu berbunga lagi gitu ya. Jadi jangan-jangan tak arep-arep taunya memang belum waktunya kayak gitu tuh Dok ya. Nah, kalau pengalaman saya kan tadi Mbak Titi yang cepat bunga itu aku loh Mbak Titi nggih. Itu yang dendrodium itu. Oh gitu. Itu cepat bunga. Tapi karena saya gagal terus untuk anggrek bulan ya saya nggak tahu. Jadi anggrek bulanku aku tuh baru berhasil 2 kali dia berbunga. Tapi setelah itu tuh manteng ngono meneng tok ora bunga-bunga suwi banget gitu. Tapi bukan artifisial Mbak kan? Wiwi. Nah, itu saking jengkelnya kok tak tancepi sing artifisial. Nah itu, nah ini kayak saya, saking putus asa, wes artifisial Ya, aja nih di belakang saya. Mungkin bisa di-share masanya atau apa gitu ya. Mungkin itu pertanyaan pertama nggih Mas. Yang kedua Mas, aku punya Vanda. Tapi betul Vanda itu tak gantung-gantung gitu, digantung-gantung. Ya, Vanda itu jejer-jejer pirang-pirang. Bunganya itu dulu bareng wong tukune bunga kabeh kan Mas ya. Begitu habis itu sampai dengan saat ini cuman 2 yang sedang putih bunga gitu. Yang lainnya ki yo bandel meneng wae ngono aku jadi minta tipsnya lah sama dokter. Oh, itu mungkin karena tangannya belum tangan dingin itu masih tangan Mbak Kurang, Laila. kurang opo kayak gitu. Jadi kalau anggrek itu ada fase vegetatif, ada fase regeneratif. Jadi ketika fase vegetatif itu fase pertumbuhan. Misalnya contoh anggrek dendro ya. Ketika setelah berbunga, kalau beruntung itu ada bunga di atasnya. Kalau enggak itu berhenti, dia masuk fase vegetatif, tumbuh tunas baru. Oh nggih, ya betul. Tunas baru. Nah, kalau lagi tumbuh tunas baru jangan diharapkan keluar bunga karena itu menyimpan makanan dulu. Nah, kecuali anggrek itu stres, itu keluar bunga. Kalau stres malah keluar bunga, Dok. Karena itu ancaman kan. Misalnya stres ya, misalnya tempatnya sejuk ya, tiba-tiba ditaruh tempat yang agak panas bisa berbunga karena stres. Wah, ini bahaya nih, saya harus regeneratif. Regeneratif harus berbiak lagi ya, keluar bunga. Nah, contoh anggrek yang distreskan supaya berbunga itu anggrek bulan. Anggrek bulan itu teorinya dibesarkan itu di daerah hawa panas. Kalau mau dibungakan taruh di daerah
yang beda suhunya, dingin misalnya, dia akan berbunga. Gitu contohnya. Iya. Terus untuk kalau itu vanda itu kan sudah ada yang berbunga, ya kan? Dua kan, berarti yang lain belum. Nah, kira-kira cukup nggak nutrisinya? Sama itu. Pemupukannya? Sama bareng gitu tuh. Pupuknya? Aku pakai pupuk apa jenenge? Kosmo apa jenenge? Aku lupa. Yang khusus untuk anggrek itu loh, Mas. Ya. Kalau di tempat saya itu banyak itu pupuknya, ada minyak ikan cair itu disemprotkan. Oh, minyak ikan. Ya, untuk nutrisi. Kemudian pupuk mil itu ada M1, M2, M3, tergantung fase vegetatif atau regeneratif. Kalau fase vegetatif berarti perlu nutrisi untuk pertumbuhan hormon pertumbuhan. Tapi kalau untuk fase regeneratif berarti perlu pupuk khusus untuk regeneratif. Jadi ada fase-fase. Jadi diperhatikan dulu ya, pupuknya dibaca ini untuk pembungaan atau pembesaran gitu ya. Jangan dikebiah, ya pupuk itu terus bosen lah. Ya. Jadi beda ya pupuk vegetatif sama pupuk generatif ya Pak Dokter ya. Nah, beda pupuknya. Ya. Iya, barangkali ada di belakang juga ada yang mau tanya, itu Mas Aron sama Mbak Dian. Monggo Mas Aron dulu. Karena ini. Serak ini WA beliau, maaf suara serak. Kalau siram anggrek dengan air beras atau air cucian ikan, daging, apa boleh? Jadi air itu apa saja bisa, yang penting jangan sadah ya. Nah kalau air cucian beras itu kan banyak dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga. Kalau bapak-bapak biasanya males itu, ngapain cucian beras, air biasa aja gitu ya. Tapi itu ya mengandung itu, cucian beras itu kan mengandung nutrisi juga memang dari kulit ari itu kan. Daging juga bisa, tapi ada risikonya ya kalau cucian ikan dan daging. Kalau Semarang itu banyak semut, jadi anggrek saya yang di Semarang itu di bawahnya sarang semut, itu bahaya. Kalau anggrek, kalau air beras sih aman ya, nggak semut nggak terlalu. Tapi kalau daging itu yang risiko. Tapi kalau memang itu mau ya boleh, tapi harus perhatikan pengawasan kontrol semutnya. Gue diparani tikus. Ya, semutnya itu ya harus dikontrol semutnya. Ya, Mbak Dian dulu barangkali ya mau tanya ya, Mbak Dian, atau habis itu Mbak Laila. Mbak Dian monggo, dipersilahkan. Mbak Dian monggo. Terima kasih, salam kenal semua. Tadi sih saya sudah bertanya, alhamdulillah ini Bu Wiwing juga merasakan hal yang sama. Saya punya anggrek, jadi tidak pernah berbunga, daun aja. Yes. Tadi sudah dijawab sama Dokter San. Terima kasih ya. Dokter San Ya. sharingnya. Oh ya. Kalau gitu langsung aja ya Mbak Laila, monggo Mbak Laila. Ya, terima kasih Mas Tahir. Terima kasih Dokter Dameng, penjelasannya detail, lengkap. Tapi kok saya malah jadi mundur teratur ya, takut. Kayaknya susah ya. Sulit sekali. Sulit sekali. Cuman satu tadi saya lihat, karena di sini kan Jawa Timur kan panas. Itu berarti anggrek vanda dan Douglas itu lebih cocok sebetulnya ya. Jawa Karena Timur bisa... daerah mana nggih? Jawa Timur kan Surabaya. Malang juga Jawa Timur loh. Iya, Surabaya. Surabaya. Oh iya. Kan itu 28 derajat gitu ya. Surabaya itu mungkin vanda, dendrobium, Douglas aman itu. Douglas. Ya. Itu perawatannya susah nggak, Dokter? Kalau Douglas itu 100% cahaya. Jadi 100% cahaya. Bisa di halaman, kemudian itu kan dulu jurun ke atas itu ya. Jadi tinggal nanam banyak, tinggal kasih bambu di sekitarnya biar apa enggak roboh-roboh gitu. Langsung banyak aja, kalau murah itu satu batang itu berapa ya? 10 atau berapa gitu satu batangnya anggrek. Oke, jadi perawatannya cuma disiram air aja gitu. Ya, plus pupuk-pupuk tertentu kah? Pupuk-pupuk banyak itu. Mulai lagi ya. Banyak pupuk. Saya tak nengok
nganu tempatnya Dokter Damai aja kayaknya. Kayak Begitu baca, aduh, kayaknya banyak yang harus dipelajari. kayak di Wiwing tadi aja, Mbak Laila, beli Apa yang itu? sudah mau berbunga. Alasannya supaya tahu warna bunganya, padahal timbang nunggu lama. Tapi terus nanti nggak tumbuh lagi, nggak bisa ngerawat. Ya itu Bunga lagi. problemnya. Ada teori. Tolong aku terus jauh ya dari Keren, Surabaya. Dokter Damai keren banget, itu detail banget. Saya sampai geleng-geleng Mantap tadi. ini. Iya, terima kasih. Jadi kemungkinan 12 aja ya kalau ingin Douglas mulai sama awal. dendrobium mungkin dendrobium. Indrobium. Dendrobium. Indrobium. Oke, ya. Baik, terima kasih Dokter Damai. Saya ke Kopeng aja deh lihatnya. Ya, tanggal 12. Ya mau Peng, mari silakan nanti kita sama-sama tak antar. Ah, itu Mbak Titi. Wah, Mas Ya, Tami. Terima kasih. Terus gini, Pak Dokter, barangkali ada pendampingan ya, barangkali ada yang mau belajar di Salatiga gitu, barangkali ada bisa pendampingan atau bagaimana ya Pak Dokter ya caranya ya. Makasih Pak Dokter. Ya, itu menjadi PR kami untuk membuat modul ya, modul anggrek ya, misalnya modul yang cara merawat anggrek sederhana. Terus kemudian yang lanjut misalnya sampai kultur jaringan, itu juga kita masih rencana membuat modul. Tapi kalau yang perawatan sederhana, penyerapan apa nanti datang ke tempat saya itu yang kerja itu sudah tahu itu cara ngerawatnya. Kadang-kadang kan kita ada WA ya, ada IG gitu, nanti konsultasi langsung aja nggak apa-apa. Gitu. Ya, terima kasih Dok. Asal konsultasinya jangan di jam praktek. Dokter Damai tetanggaan sama Dokter Heksa ya? Oh ya, di Kerawait ya? Iya. Oh, saudara ya? Bukan teman sekelas. Di Salatiga? Iya, waktu SMA teman sekelas. Oh, enggak. Dokter Damai ini angkatan 92 ya, Dok? 93. 93. Ya, malahan. Iya. Bu Gaji 80 ya Bu Gaji. 2014. 2014. Harusnya sudah profesor nih ya Bu Gaji. Wong nanem anggrek aja nggak bisa ini loh. Ini loh Dok, kasihan kan Dok. Tapi kayak asli loh Mbak Titi itu. Apa? Iya kayak asli itu dari Jawa. Dok, aku nanya lagi ya Dok. Itu ada anggrek dendro di rumah. Pas dia habis bunga gitu, kemudian kan aku termasuk yang sering kasih apa tadi yang harusnya nggak boleh dikasih vitaminnya itu loh ya, vitamin mungkin terlalu banyak kali ya. Tapi terus kemudian dia numbuh, aku pikir numbuh bunga gitu di ujungnya, nggak taunya dia numbuhnya itu pohon gitu. Jadi pohon kecil di atas gitu. Nah itu apa namanya, terus apa itu bisa dipotong apa jadi pohon lagi atau didiemin gitu Dok? Oh ya, saya share gambar dulu ya biar sepaham ya. Itu namanya keki atau bahasa kerennya baby orchid ya. Baby orchid, bayi orchid. Ini keki, saya copy gambarnya dulu. Ini saya share dulu. Nah, ini kan maksudnya? Nggih, iya kayak gitu. Nah, ini keki itu atau baby orchid. Dia munculnya dari batang itu, dari batang. Ya, ini batang bunga kan? Ya. Nah, dari batang itu kalau akarnya sudah banyak ini tinggal gunting di bawah sini. Gunting aja di batangnya terus ditanam ya. Paling gampang kalau kayak gini ditempel ya, cari papan pakis kemudian ditempel gitu, dikasih moss hitam.
Kemudian diikat pakai benang itu loh, benang yang untuk menjahit itu digubet-gubet itu kan rapi itu. Terus Iya, iya. digantung. Nah, itu kalau keluar 10 kan lumayan, satu pot jadi 10 pot. Namanya keki, sehingga saat ini ada orang yang jualan keki fit. Nah, keki fit itu penumbuh tunas. Jadi ada yang pelihara anggrek bulan misalnya, kalau sudah selesai berbunga, dikupas ujungnya terus dikasih keki. Nah, kasih keki itu akan tumbuh bunga atau tumbuh tunas. Nah, kalau kena panas biasanya tumbuh tunas, tapi kalau nggak kena panas tumbuh bunga. Keki namanya ini. Tinggal dipotong aja, kalau akarnya kira-kira sudah 10 cm tinggal potong aja. Oke. Oh, nunggu panjang dulu ya. Oke, nunggu panjang. Tunas harus panjang. Ada satu lagi yang numbuhnya itu dari apa namanya, dari batangnya. Tak pikir itu mau bunga gitu, nggak taunya muncul gitu ada daun gitu. Jadi kayak numbuh memang ada kayak gitu ya. Kayak pohon baru tapi padahal dia dendrobium. Jadi bukan dari akar numbuhnya tapi dari batang gitu muncul juga. Apa itu kayak juga? Itu keki. Kalau dendro tumbuhnya dari batang atas, nanti kira-kira bunga akarnya agak banyak gitu ya. Kalau 10 cm gitu, ada 10, 5 akar, silahkan dipotong. Oh, batang-batang besar. Batangnya aja. Soalnya kalau hanya kekinya takut rusak. Mending kita ngorbankan batangnya sedikit. Oh, nggih, siap. Batangnya potong sedikit ya. Terus sekalian untuk berbanyak ya, Dok ya. Ya, sekalian mau berbanyak. Terus Dok, ini saya juga mau tanya kalau bisa untuk apakah kalau mau kultur jaringan atau silang itu memang ada regulasinya untuk klasifikasi atau familia gitu gimana ya Dok ya? Barangkali perlu pencerahan nih dari dokter. Maksudnya tekniknya atau apa nih? Untuk secara penamaan itu loh, katanya ada itunya waktu saya ini. Oh, penamaan anu ya. Oh ya, itu ada organisasi untuk penamaan kan? Iya. Organisasi. Ada di Inggris tuh. Jadi kalau menyilangkan itu setelah, jadi misalnya anggrek dendrobium A, B gitu ya, silakan silang gitu. Dan teman-teman itu hanya nyilang aja. Terus kemudian setelah kira-kira tumbuh bagus gitu, baru diregister namanya, register. Saya kasih contoh yang hasil penanaman ya, penyilangan ya, dendrobium Marina Masmari. Nah, ini contoh, saya share dulu. Halo guys, selamat datang nih di KPD Sport Indonesia. Menambahkan ya, selalu memberikan informasi tentang MotoGP terbaru. Bocor tuh. Sangat panas juga publik. Balapan MotoGP Valencia 2020. Oh, nggak bisa share nih. Share screen. Nah, ini contoh apa sudah ada ya? Ini contoh Imelda Marina Masagung. Ini silangan anggrek besi dasarnya. Anggrek besi itu anggrek spesies Papua. Anggrek spesies Papua, hasilnya dari bagus seperti ini, kemudian disilangkan, diberi nama anggrek Imelda Marina Masagung.
Di Semarang itu juga ada silangan teman-teman itu anggrek tubuh muda gitu juga ada. Namanya itu, Dok. Ya, terus ada lagi dendrobium yang itu garwane Pak JK itu sinten nggih? Mufidah JK. Ada juga. Itu juga silangan juga. Ada juga dendrobium Sri Mulyani juga ada. Wis, Silangan-silangan. Jadi kalau jenenge apik, teman. mungkin yang waktu itu yang nyilangan Bu Sri kali ya. Jadi beliau ke suatu tempat buat anggrek kemudian dinyilangkan dan hasilnya bagus mungkin. Berarti nanti ada anggrek jenenge Wiwing gitu ya. Jadi disilakan dulu, kalau bagus baru diregister di Inggris organisasinya. Bayarnya nggak mahal tuh, sekitar 300.000. Iya. Tapi jangan lupa proses untuk pembijian anggrek sampai berbunga itu 2 tahunan. Berarti ada syaratnya ya, Dok ya. 2 tahun dulu. Syaratnya sabar. Sabar ya. Barangkali ada pertanyaan terakhir, bisa langsung aja. Siapa ini? Monggo loh, kesempatan. Yang mau tanya? Tanya lagi deh Mas Tahir. Nggih, monggo. Itu kan ada anggrek tanah ya, Mas. Saya taruh di pot. Itu perlu penggantian media nggak kira-kira? Setiap berapa lama kayak gitu atau cukup dikasih vitamin aja gitu. Jadi kalau anggrek itu kan di pot itu kan akarnya ke bawah ya, ke bawah. Memang perlu diganti medianya itu. Jadi paling gampang ya, kalau di dalam pot itu isinya akar saja, berarti medianya habis. Oh, tapi dia nemplek-nemplek kayak gitu, udah istilahnya udah lengket gitu akarnya, jadi takut mau. Jadi sudah penuh ya potnya ya? Kayaknya udah penuh, keluar akarnya banyak gitu kan, jadi dibagi sekalian toh, diperbanyak. Takut mati gitu kalau tak pindah. Ya. Ini bagaimana nih, sudah jam 21 ini Zoom-nya nih. Nah, monggo masih ada, mumpung waktunya Mas Dokter ini longgar. Kalau ada yang ngersake informasi tambahan, feel free aja ya, Dok. Dokter kagungan waktu sampai jam berapa ini malam ini? Ya, monggo sampai jam 9:30 juga. Oke, kita barangkali ada yang kagungan. Barangkali tambah semangat tuh Mbak Laila, daripada mundur mendingan maju Mbak Laila. Monggo. Iya. Dok, saya kurius nih, Dok. Penasaran. Dokter mulai seneng anggrek itu memang dari dulu atau baru-baru ini, Dok? Sejak kecil. Oh, karena tinggal di Kopeng itu ya, lingkungan bunga itu ya, Dok ya. Jadi saya mulai belajar kultur anggrek itu seingat saya SMP ya. Jadi untuk SMP. Ya, SMP. Apa yang mendorong, Dok? Ya, saya suka biologi sih sebenarnya. Oke. Saya belajar membuat kotak enkas itu. Dulu kan waktu kecil nyari bahan kaca juga sulit ya. Baik kotak kayu, sudah saya tutup plastik untuk nanam biji anggrek. Hasilnya tumbuh jamur. Hasilnya bagus. Tumbuh jamur. Terus belakangan ini saya agak longgar toh, setelah selesai sekolah agak longgar. Saya belajar kultur 8 kali kultur, hasilnya tumbuh jamur lagi. Artinya apa? Artinya kalau punya keinginan harus terus. Jadi mungkin baru ke 9 ke 10 itu baru berhasil ya. Jadi jamurnya sudah agak berkurang, walaupun pernah kita memperbanyak anggrek itu sampai 1000 botol ya. Dari satu biji anggrek itu jadi 1000 botol. Wah, ini banyak nih anggreknya.
Ternyata 400 kena jamur. Tapi masih ada 600 kita, tenang aja. Mas dokter, berarti kaya nandur pari sing muncul apa Teki gitu kan. Engko ora suwe mesti metu lagu nandur anggrek sing metu jamur. Loh, memang nggak ada fungisida, Pak Dokter. Jadi saya share screen dulu yang ini dulu untuk memberi gambaran betapa rumitnya ya. Tambah mundur saya. Tambah mundur bukan tambah maju Mbak Laila ya. Ini untuk skala pembibitan. Jadi mungkin nggak perlu aja, nggak perlu untuk Bapak Ibu. Ya, memang butuh tangan dingin, butuh kesabaran, passion juga. Nah itu. Nah ini itu untuk pembibitan itu untuk skala penghobi mungkin nggak perlu ya. Jadi ini itu ada media tanam namanya agak ilmiah sedikit, Hasin and Wen. Jadi ada unsur makro dan mikro di sana. Orang taunya itu isinya agar-agar. Yeah. Ya, padahal agar-agar itu fungsinya hanya untuk pemadat saja. Jadi ini ada formula Hasin and Wen. Nah, kita rebus dulu. Setelah rebus, masukkan botol-botol seperti ini. Nah, setelah masukkan botol-botol, masukkan autoclave 120 derajat 20 sampai 30 menit. Nah, itu sterilisasi di situ. Permasalahannya kalau di Kopeng sama di Semarang itu sterilisasinya tampaknya beda. Di Kopeng itu lebih gampang kena jamur kelihatannya. Kalau panjenengan nanti main ke Kopeng, main ke lab saya, kursi yang kursi kulit ya itu aja jamuran loh. Jadi makan jamur tuh. Nah, ini setelah masuk sini, masukkannya pun harus di ruang steril seperti ini. Nah, ini ruang seperti ini. Oke. Nah, ini dimasukkan di sini, sterilkan, masuk sini baru ditanam. Kayak ngerumat bayi ya. Iya. Ini pakai jas lab, pakai sarung tangan gitu ya, pakai masker. Kirain inkubator tadi, Dok. Ini orang yang ini namanya NCAS. Ya. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini. Nah, ini yang sudah berhasil nih. Asik kan kayak mainan. Kayak mainan, ya. Itu ya, proses jadi pembibitan ini. Pembibitan. Nah, ini perlu jelas. Kalau anti jamur itu diberikan kalau sudah keluar dari botol. Keluar dari botol untuk sudah di pot gitu, nah anti jamur perlu ya. Ya, sesuatu yang indah butuh perjuangan. Betul. Memang supaya bagus memang ini perjuangannya berat sekali, tapi hasilnya memuaskan ini. Nek Mbak Titi kan senengnya langsung itu indah ya, rasa berjuang ya Mbak Titi. Iya, itu contoh. Contoh salah. Terus Pak Dokter gimana baiknya kalau gitu kita beli yang sudah ada bunganya atau enggak, karena rata-rata itu yang beli anggrek itu yang langsung berbunga. Yang betul bagaimana Dokter? Kalau betul dan salah, nggak ada betul ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka tantangan ya. Suka tantangan itu kalau perlu beli dari bijinya tadi ditabur sendiri. Ya, itu tantangannya paling luar biasa itu. Wah, ada juga yang beli dari kecil, nunggu gitu sampai setahun baru berbunga. Ada yang suka gitu. Ini udah berbunga, nggak mau, saya sukanya yang dari kecil gitu. Masing-masing sendiri. Ada yang udah mekar, nggak mau, saya maunya yang baru kenop, karena ada sensasinya nunggu lebih lama. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kalau anggrek bulan ya, kalau dari Damaluk itu biasanya tahan 4 bulanan loh, 4 bulan sampai 6 bulan tuh kalau dibawa ke Semarang itu.
Berbunga ya Semarang. Ya, tahan itu. Jadi silakan mau beli yang botolan itu 100.000 dapat 30 ya kan, kecil-cilik tapi. Nah, ini tantangan ini. Ya. Mas Toto, barangkali ini bisa dicoba ini Mas Toto. Perlu. Botolan. Jadi nanti suatu hari kita main ke Damalungerti Kopeng ya. Iya. Monggo. Iya. Kalau ke sana itu Mas Toto, kayaknya ya Dik Wiwing. Wah, lihat bagus-bagus gitu kan. Kayaknya kita merasa bisa gitu. Tapi begitu ngerjain sendiri ya tadi hasilnya. Sekali berbunga habis itu enggak keluar-keluar lagi. Ya begitu Bu Kaji, tantangannya ya begitu. Kalau dari Jakarta kalau bisa beli yang botolan itu nanti di sendiri di Jakarta. Kalau Jakarta jangan, kan jauh ya kan. Jadi belinya jangan satu, beli yang sudah berbunga 10, yang mau berbunga 10, yang remaja 10, ya. Gitu. Ya, ide bagus. Permasalahannya nunut toh, Dok. Kesalahannya nunut, yang ditunuti itu yang keberatan kalau kita bawanya banyak. Plus semut lagi. Dikirim, kita sering ngirim kok. Oh gitu ya. Jadi saya itu pernah ngirim anggrek cuma 1 biji, 1 pot ke Aceh loh. Hidup. Ya, karena kita kan pesanan orang ya, terus pernah ngirim ke Makassar gitu. Yang belum berani tuh ngirim ke Papua. Papua itu kan lama ya, seminggu lebih ya, sudah 10 hari itu. Kalimantan pernah, ya. Jakarta sering, Bandung. Ya. Terus wrappingnya gimana Dok? Nah, itu yang paling repot. Jadi paling gampang itu kalau anggrek itu, kalau yang anggrek bulan itu kan di pot, di tempat kamu sudah kasih pot tanah ya. Paling gampang itu pot tanahnya diambil, diganti pot plastik. Ya. Itu ringan, ya risiko rusaknya rendah. Tapi ada yang nggak maunya sama pot tanahnya. Artinya pot tanah itu kita bungkus, kita perkuat, kasih busa supaya nggak pecah. Terus kita talen-taleni, dibolak-balik kira-kira nggak jatuh gitu. Kalau di styrofoam gitu, kotak gitu, kayak kotak ikan itu ya, Dok? Enggak? Ya, maunya kan ada yang sampai Jakarta pokoknya bunganya masih utuh, langsung berbunga, itu kirim tempat, ongkosnya mahal karena berat kan. Saya lihat ada yang udah senyum-senyum. Mas Hari, ada yang feeling guilty loh, Mas. Dokter Dame itu biasa ngerawat pasien ya, jadi ngerawat itu tuh kayaknya jadi menjiwai kayak hidup gitu ya. Mbak Laila. Ya. Mas dokter ini kan terkenal Mbak, life balancing-nya itu yang kita pengen contoh gitu loh. Keseimbangan membagi passion-nya itu loh. Saya tak traveling aja deh. Jadi, masih ada yang ingin ngersake informasi tambahan atau apa? Barangkali. Kalau enggak, ya mungkin karena kita udah 11 menit melampaui waktu yang kita janjikan. Monggo, 5 menit terakhir, silakan kalau ada. Sambil nunggu yang mau tanya lebih jauh, barangkali bisa saya sampaikan. Minggu depan kita akan ketemu dengan Mbak Wiwing. Kita akan bicara mengenai keuangan. Ya, sebelum pensiun maupun setelah pensiun, karena faktanya persiapan pensiun itu memang harus dilakukan sebelum kita pensiun, dan banyak hal yang kalau kita nggak siap itu kemudian terjadinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Salah satunya kan seringkali begitu kita pensiun merasa uangnya banyak, kemudian investasi di tempat-tempat yang tidak tepat, ya kan? Jadi nanti Mbak Wiwing yang kebetulan sampai sekarang ini masih in charge, tadinya di Departemen Keuangan, sekarang ini menjadi pengawas BPJS, dan yang mungkin akan bertanya soal BPJS juga monggo nanti minggu depan, hari Minggu juga, kita akan maju di 7:30 ya minggu depan. Minggu depan 7:30 sampai dengan jam 9:30 kita bincang-bincang soal keuangan dengan Mbak Wiwing. Kata Mas Toto. Ini speakernya siapa ya?
depan nih. Ya. Jadi kalau minggu depan harus kita agendakan terus ini. Barangkali ini untuk terakhir. Kemute Om Jan, kemute. Om Jan kemute. Ya. Mungkin satu lagi deh minta sharingnya nih. Kebetulan saya ada anggrek hutan tuh Mas, tapi dia bonggolnya banyak gitu ya, pohonnya banyak. Nah itu enggak bunga-bunga, apa karena dia dari Kalimantan, apa enggak cocok dibawa ke Cibubur gitu ya? Anggrek tebu ya? Anggrek yang bawahnya tuh bonggol gede-gede kayak gitu tuh loh Mas. Anggrek hitam. Daunnya kecil-kecil ya? Panjang-panjang. Bentar, coba tak share biar sama dulu ya. Saya juga punya tuh Dok. Kayak anggrek tebu macan. memang. Anggrek Iya. macan mungkin. Kalau dari Iya, iya. Kalimantan. Anggrek macan aku saka Papua tekan omahku mateni wit. Hah? Apa hubungannya anggrek macan dengan mateni wit? Iya, anggrek macan itu tak gawa saka Sorong tuh Mas. Nah sekarang di pohon itu kan di pohon yang gini ya, yang tak taruh sini. Anggreknya tuh jadi banyak, daunnya banyak, tapi pohonnya itu mati loh. Oh kalah dia. Iya kalah. Tak seneni anggreknya tak seneni tak seleni nggon pot, gantian mati deh. Ini maksudnya ya? Oh ya ini. Nah ya, saya punya Dok. Lah Ya. ini. Ini malah nggak bunga-bunga ini. Ini namanya anggrek tebu atau anggrek macan. Anggrek macan. Ya. Anggrek macan. Nama ilmiahnya itu ini masuk dalam itu mahal loh anggrek tebu ini. Ya. Bunganya bisa banyak sekali. Ya, itu disilang-silangkan itu. Kok bisa bunganya banyak bener ya? Ya, panjang. Ini memang sulit berbunga. Lama, bisa 5 tahun berbunga ini. Oh, tapi sebenarnya anggrek ini tuh nempel di pohon itu. Ya, kalau ada pohon lagi yang nggak mati ditempelkan lagi aja. Kok mati sisahan? Mati lagi. Mbak Wiwing tuh pohonnya stres sampai mati dimarahi soalnya. Kok bisa ya? Nah, ini satu case baru Mas Dokter. Mungkin perlu diganti jeneng ojo macan ndak mateni wit. Jadi ini anggrek ini banyak jenisnya. Ini Grammatophyllum speciosum. Ada namanya lagi Grammatophyllum yang lain. Misalnya Grammatophyllum measerianum itu dari Filipina. Ini tersebar di Sumatera sampai Papua. Saya punya kemarin anggrek Grammatophyllum ini dari itu Maluku itu juga ada ya. Jadi Maluku, Papua, Kalimantan ada anggrek seperti ini. Dulu saya kira ini anggrek hitam namanya, tapi memang bunganya itu hijau bintik-bintik hitam. Tapi belang-belang seperti macan itu. Jadi ilmiahnya Grammatophyllum speciosum itu. Kalau anggrek hitam itu kalau di Kalimantan itu Collegium pandurata. Tapi sebenarnya nggak hitam. Hijau bintik-bintik hitam. Betul. Okay. Nah, kalau anggrek hitam sebenarnya itu tidak ada. Yang ada itu anggrek Indonesia nggak ada. Itu anggrek impor yang anggrek hitam itu. Saya juga pernah ditipu beli anggrek hitam 300.000, ternyata anggrek warna hijau bintik-bintik hitam. Okay. Kalau aspirata apa Dok? Asperata itu dari Sumatera. Ya jenis anggrek hitam juga, tapi kalau asperata itu lidahnya merah, nggak ada hitamnya. Mungkin asperata. Bukan gambarnya? Belum.
Ini 5 tahun baru berbunga, Dok. Wah, itu lama itu. Salah. Sabar, sabar. Semingguan. Heeh. Saya nungguin semingguan. Hendro. Ibu banyak ya. Mas Toto, ini Ya. ada session foto nggak? Foto Ada. Ya. Makanya kalau udah selesai pertanyaan, nah kita main Ya, foto. bagaimana nih? Oke, Mau Atau- ditutup atau gimana? monggo. Aspirata sudah kelihatan Nah, belum? ini gambarnya Aspirata aja. Ya, Oh, ini Aspirata. Aspirata ya. Ini di Damalong juga ada nih Aspirata. Ini wangi banget ini bunganya, Ya, wangi banget. anggrek alam kan? Anggrek alam. Jadi anggrek itu secara garis besar ada anggrek spesies atau anggrek hybrid. Spesies. Spesies itu masih dari alam, belum diintervensi manusia. Kalau disilang-silangkan namanya hibrid. Gitu. Oke. Hybrid. Pak Dokter, anggrek hitam kalau nggak salah saya memang kelopaknya hijau, tapi lidahnya hitam. Ya, itu anggrek Aspirata itu. Aspirata itu dari Kalimantan itu. Iya, dari Kalimantan. Pak Kalau Dokter, yang anggrek hitam ada rahasia penanamannya biar cepat berbunga itu katanya dikasih sabut kelapa dan saya coba berhasil. sabut kelapa. Cabut kelapa yang dihilangi ligninnya itu ya. Ya, dihilangi bahan yang Beli sabut kelapa itu yang udah siap ditaruh gitu juga. ya. Ya, Ada juga di Shopee sabut kelapa yang sudah dibersihkan. Kalau saya beli satu pickup itu sabut kelapa. Ini berarti dasar motivasinya dulu. Hobi, pengen nonton trok atau dibudidayakan sekaligus itu kan cuan juga itu. Iya, dan yang lebih penting kalau untuk kita itu loh, bagaimana kita melestarikan keanekaragaman hayati. Betul. Seperti kemarin Mbak Restu cerita tentang ikan hias. Itu ternyata jenisnya juga wewon gitu. Ini menarik. Ini di Damalong juga sekarang kadang-kadang mahasiswa Undip praktek ke sana kok. Nah, ini mahasiswa IHL juga harus praktek ke sana ini. Boleh. Jadi selain untuk rekreasi, untuk budidaya, juga untuk berguna dan bahagia, Dok. Untuk mengajari. Berdaya, berguna, bahagia. Untungnya mahasiswa itu nggak tahu saya siapa, jadi mereka nggak malu-malu tanya sama saya. Memang kalau yang udah tahu juga nggak boleh malu loh ini. Pak Dokter, memang ciri khasnya anggrek itu selalu kelopaknya kurang 5 dan punya lidah. Ya, itu anggrek gitu memang. Ada lidahnya, ada kalau nama ilmiahnya ada sefal ya kan, ada lidah gitu ya. Itu klasifikasi yang disebut anggrek ya itu ada lidahnya, ada kelopaknya gitu. Menarik ya. Ini dapat ilmu baru malam ini. Sekalian terakhir barangkali Pak Dokter, untuk outletnya itu cukup di Kopeng atau ada di tempat lain, Dokter? Apa outletnya? Outlet untuk penjualan keluar. Outletnya itu masih di Kopeng. Kita mau buka Semarang tapi ada masalah ya. Masalahnya itu belum ada lahannya. Bisa kerjasama sama Mas John ini. Ya. Ini lahannya banyak tuh, Dok. Enggak. Mas John itu Mas Tahrir, Dok. Itu lahannya banyak tuh di Semarang tuh. Oh gitu. Bisa temu darat, kopi darat di Semarang. Nah, barangkali bisa Pak John di Semarang. Minggu depan langsung ke Kopeng ya, Mbak. Ya, Mas. Ya. Barangkali di Salatiga dulu barangkali bisa ya. Oh, ini ada guru saya nih, Prof Haryanto. Wah. Selamat malam Prof Haryanto. Prof Ari. Sugeng rawuh. Selamat malam. Selamat malam semua. Saya dengar aja. Saya baru ini mau ingat. Tapi saya belum punya beli anggrek yang ada bunganya terus nggak pernah berbunga lagi grongolnya itu. Pasti dari zero.
Tapi hobi dulu lah. Tapi banyak dengan rupanya mesti dipindah-pindah ya Mas. Keseringan disiram lagi. Sering kasih terlalu sering dikasih pupuk gitulah. Harus menderita ya, Mas. Saya dengarnya begitu ya. Harus Dokter menderita. Iya, ada fase shock gitu. Ya, shock. Tapi Ya, satu terima hal kasih yang saya. Ya. Satu Hanya hal gitu yang aja. paling unik itu tadi Mas Dokter cerita kalau pengen nonton bunga gawinin stres. Asal jangan yang punya aja itu stres. Iya. Kalau yang punya harus bahagia terus loh, bahagia. Iya, makanya. Mau cari bahagia Bang lihat bunga tapi nunggu terus ya nggak keluar. Supaya salah. Disirami terus. Dikasih pupuk terus. Air terus nggak bisa juga. Mas dan Mbak sekalian, saya rasa mungkin untuk diskusi tanya jawabnya kita hentikan dulu nih. Kita selesaikan, nanti mungkin kesempatan berikut kita masih bisa lagi, kita masih bisa main ke Kopeng ke tempatnya Mas Dokter Damai. Nanti kalau diskusi selanjutnya antara Mas Dokter Damai dan Mas John Tahrir ini cocok, juga bisa buka pemekaran di Semarang kan lah, menarik lagi. Kalau gitu bagus dengan dukungan Mas Toto siap lah, kita semua pokoknya saya digoleki kan bahagia gitu ya. Walaupun harus melalui stres tapi bahagia gitu. Kalau gitu kita bikin foto dulu. Dan mungkin sebelum kita akhiri, saya ingin sekali mengucapkan matur nuwun, terima kasih kepada Mas Dokter Damai yang sudah begitu antusias untuk selalu berbagi untuk Indonesia Happy Living. Beliau speaker pertama kita, narasumber kita pertama dulu waktu life balancing ya Dok. Tapi pada saat itu adalah pada saat awal-awalnya Indonesia Happy Living kita bentuk. Jadi semuanya masih amatiran. Carane ngerekam piye, saya dokter kagungan rekamannya enggak sih waktu itu ya? Sempat ngerekam enggak ya? Topiknya? Yang waktu Indonesia life balancing. Saya enggak ngerekam. Enggak ya? Karena waktu itu kan sama Mbak Ririn. Ya, Bu Ririn dari mana ya? Kementerian apa Bu itu? Mbak Ririn itu dari IKA Semansa juga. Beliau sekretaris umumnya IKA Semansa. Dan beliau bintang iklan juga untuk beberapa produk. Oke lah, kalau gitu kita monggo teman-teman sekalian, saya mohon untuk buka kameranya. Kita akan bikin foto dulu semuanya. Ada Mbak Merita, Mas atau Mbak nih, Mas Puspa, Mbak Umi, ada Dokter Nurmilawati. Monggo biar kita bisa bikin fotonya aja. Saya hitungan ketiga, saya akan ambil beberapa shoot nanti aja. Beberapa ini. Saya mulai yang pertama, monggo. Buat yang masih ketutup, ada Mbak Endang Agustiawati, ada Mbak Wityo. Mbak Wityo mana Mbak Wityo? Maaf, backgroundnya nggak cocok ya, Mas. Boten menopo-menopo Mbak Merita, keren. Yang penting bahagia lah buat kita, ya. Mbak Wityo, Sugeng Rawuh. Oke, saya hitung hitungan ketiga saya ambil, nanti kita akan pindah. Saya sendiri malah urung ketok. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Saya simpan dulu. Oke, saya akan masukkan di kelas dulu. Oke, monggo disesuaikan biar ketok semuanya. Oh, saya absen depan ya, sebentar dulu. Saya mulai lagi ya, saya hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Saya simpan dulu biar bisa saya bagikan nanti. Kayaknya masih ada tunggu.
Ya. Yang ini udah belum ya? Oh ini menarik. Jangan dibawa kemana-mana, nanti kami marah. Ada hijau-hijaunya ini. Ya, kami nggak boleh bertanya. Kalau itu hilang itu di air. Leila jangan nyontek. Baik, oke. 1, 2, 3. Baik. Iji, mas-mas, mbak-mbak sekalian, sekali lagi matur nuwun yang sudah rawuh, sudah kerso bergabung, sudah berdiskusi. Sekali lagi, Indonesia Happy Living merupakan komunitas Alita dan Jelita ini. Atas 50 tahun dan jelang 50 tahun. Tapi tujuannya sama. Kita ingin selalu menjadi pribadi yang berdaya, berguna, dan bahagia. Amin. Kita bisa bahagia dengan berbagi apapun, dan insya Allah Indonesia Happy Living bisa memberi manfaat, dan kita juga mulai mencoba untuk melakukan beberapa langkah yang mungkin nanti kalau sudah kelihatan bentuknya baru kita juga bisa berbagi bersama. Sepindah malih matur nuwun, nyuwun pangapunten kalau dalam penyelenggaraan ada kekurangan. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Ngantos pinanggih malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak dan mas-mas semua, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga. Makasih Mas Toto, Mbak Titi, Mas-mas, Mbak semua. Matur nuwun Mas Toto. Sami-sami Mbak, matur nuwun. Untuk profesor yang baru bergabung jangan bosan-bosan.